Sebagai penjuru negeri, kami datang dari budaya dan daerah yang beragam. Namun, mimpi kami sama untuk menjadi berguna bagi sesama. Kami menjalankan berbagai program beasiswa. Citu Profesi, Beasiswa Bestari bersama Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, serta beragam program kemitraan lainnya. Selain itu, kami juga meluncurkan program baru, Beasiswa Sehat, yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik. Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya dan selamat malam untuk kawan-kawan semuanya, sahabat kakak. Kira-kira malam ini kabarnya seperti apa sih? Boleh dong di komen. Hmm. Oke, sahabat kakak, kali ini kita hadir dalam kegiatan Serasi 2026. Serambi Literasi Seri Budaya dengan tema Karya Budaya Menghidupkan Sejarah dalam Narasi Modern. Dan kawan-kawan semuanya, malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yakni budaya dan sejarah. Nah, sekarang aku pengen ajak sahabat kakak nih untuk main cepet di chat gitu ya. Coba deh jawab dengan satu kata aja. Kalau misal denger kata sejarah, kira-kira sahabat kakak langsung kepikiran apa sih? Hmm, menarik ya. Aku kalau misal lihat dari kawan-kawan gitu ya, kalau kepikiran sejarah gitu ya, ada kata-kata kerajaan, perjuangan, masa lalu, sesuatu hal yang kuno gitu ya. Emang beragam banget ya. Dan malam ini kita bakal bongkar kalau sejarah itu bukan cuma buat dihafalin aja, tapi bisa diolah untuk jadi cerita yang relevan dengan generasi yang sekarang. Dan sebelum aku masuk nih, sebelum aku masuk nih kawan-kawan, aku mau nyampain beberapa informasi teknis dulu nih. Anggap aja ini kayak mantra gitu ya, supaya perjalanan kita malam ini tetap nyaman dan lancar. Mantra yang pertama adalah kamera. Sobat kakak, kalau berkenan nih, silahkan banget ya nyalain kamera dan gunain virtual background yang udah kami sediain. Tapi, kalau misal nih, aku kurang nyaman deh kak. Nggak apa-apa banget kok. That's okay kalau misal teman-teman mau pakai avatar aja. Kemudian, mantra yang kedua. Sobat kakak boleh banget ganti namanya dengan nama strip asal daerah. Contohnya, Tania Strip Jateng. Kemudian mantra yang ketiga adalah selama acara berlangsung, mikrofon tolong dalam keadaan mute terlebih dahulu, gitu ya. Nanti akan kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan bisa berbicara. Kemudian mantra yang keempat ya adalah siap terdokumentasi. Kawan-kawan, karena nanti seluruh rangkaian acara ini akan direkam dan diunggah melalui YouTube YKK, jadi mari kita jaga suasana biar tetap positif gitu ya. Oke, sahabat kakak. Tapi nih, sebelum kita lanjut, aku pengen tanya dulu ya. Emangnya kalian udah ada yang kenal aku atau belum ya? Tahu nggak sih nama aku siapa?
Nah, aku mau kenalan dulu ya untuk kali ini. Kenalin kawan-kawan semuanya. Nama aku Tania Calista Vika Putri. Kawan-kawan bisa panggil aku Tania. Dan saat ini aku merupakan awardee beasiswa Bestari 2025 dari YKK dan aku sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Malam ini nih kawan-kawan semuanya, aku bakal nemenin kawan-kawan dari awal sampai akhir acara nanti. Jadi, nanti kalau misal aku minta tolong dari sahabat kakak nih, jawab chat di gitu ya, kemudian kasih reaction, jangan malu-malu ya. Karena acara ini jelas bakal lebih seru kalau dari kawan-kawan semuanya bisa lebih aktif gitu ya. Nah, sahabat kakak, sekarang aku mau kasih tahu nih, kira-kira hari ini bakal ngapain aja ya? Oke, untuk hari ini kita punya dua kegiatan utama nih kawan-kawan semuanya. Pertama, ada sesi ngobrol cerita hebat bersama narasumber hebat kita dong tentunya, yaitu Kak Rosarian Bro. Kemudian, yang kedua adalah ada sesi workshop yang menulis fiksi sejarah dan budaya, mengubah data menjadi cerita. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut gitu ya, ada info seru yang wajib banget untuk sahabat kakak catat gitu ya. Jadi, YKK ini punya social media challenge nih kawan-kawan semuanya dengan tema Tunjukkan Karyamu. Nah, ini adalah kesempatan sahabat kakak untuk membagikan momen dan insight dari acara malam ini. Caranya gimana sih Kak Tania? Ya, caranya gampang banget ya. Pertama, kawan-kawan bisa bikin foto atau video kegiatan Serambi Literasi 2026 yang hari ini. Bisa screenshot Zoom-nya atau mungkin selfie-nya gitu ya. Atau kayaknya aku punya momen menarik lainnya deh Kak. Boleh-boleh, nggak apa-apa banget gitu ya. Kemudian yang kedua, gunain fitur Add Yours yang udah kami sediain. Cek aja di Instagram kami gitu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan akun sahabat kakak nggak di private biar kita bisa cek hasilnya. Dan jangan lupa juga untuk mention Yayasan Kolkalbe dan gunain hashtag Serambi Literasi serta Serasi Budaya YKK. Dan jangan lupa ya, emangnya paling lambat nih kapan nih Kak untuk uploadnya? Paling lambatnya adalah tanggal 24 Mei pukul 23.59 WIB ya. Kira-kira ada pemenangnya nggak sih kalau challenge ini? Ya, namanya juga challenge, ada pemenangnya dong ya. Dan untuk pemenangnya yang dapat story terbaik gitu ya, nanti akan dihubungi oleh tim YKK untuk dapetin voucher e-wallet. Wih, uang tambahan nih ya kawan-kawan ya. Jadi jangan tunggu sampai akhir acara baru bingung mau upload apa gitu ya. Coba siapin inspirasinya dari sekarang ya. Dan gak cuma itu loh sahabat kakak, untuk sesi hari ini ada hadiah spesial juga untuk kamu yang jadi partisipan yang teraktif. Makanya, untuk sesi kali ini, sahabat kakak jangan diem-diem aja. Siapa tahu kamu adalah salah satu yang beruntung untuk dapetin hadiah lainnya dari kami. Wis. Seru banget nih sahabat kakak. Nah, setelah tadi aku kenalan tentang diri aku gitu ya, dan kasih tahu ada challenge-challenge gitu ya, aku mau kenalin dulu nih program yang mempertemukan kita malam ini, yaitu Serasi, Serambi Literasi. Nah, Serasi ini merupakan inisiatif YKK untuk memperkuat kompetensi literasi para pemuda. Di tahun ini, kawan-kawan semuanya, Serasi bertransformasi nih menjadi program pengembangan yang lebih luas. Salah satunya adalah yang kita selami hari ini, yakni literasi budaya. Tapi kenapa sih Kak kok pilih budaya gitu ya? Karena kesadaran akan identitas dan kekayaan sejarah nasional adalah aset kreatif yang sangat-sangat berharga loh ya Kakak. Jadi budaya itu nggak cuma sekedar kenang aja, tapi bisa banget nih untuk jadiin cerita digital, misalnya novel, webtoon, yang seperti dikreasikan oleh narasumber hebat kita gitu ya. Dan kegiatan malam ini pun diselenggarakan oleh YKK yang merupakan organisasi filantropi yang didirikan pada tahun 2007 oleh para pendiri PT Kalbe Farma Tbk. Dan YKK hadir untuk mendukung perempuan Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, agar semakin mandiri dan mampu jadi agen perubahan. Dan dampak program YKK pun
udah jangkau lebih dari 1.100 penerima manfaat dan bermitra dengan ratusan pihak. Pastinya ini adalah hal yang sangat-sangat keren ya Kakak ya. Oke, boleh nggak sih kita kasih tepuk tangan dulu dong buat perjalanan YKK sampai saat ini? Nah, sahabat kakak, kegiatan malam ini juga nggak lepas dari dukungan para community partner yang ikut kolaborasi dalam menghadirkan luang literasi budaya hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pertama, Gubuk Literasi Sorong, komunitas sosial dan pendidikan berbasis relawan yang fokus meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak di Sorong dan sekitarnya. Kedua, pinjam pustaka. Ruang baca independen dan pusat pembelajaran di Kota Sorong yang mendukung literasi anak-anak di Indonesia Timur. Kemudian yang ketiga, Wibu Baca Buku Book Club. Komunitas literasi bagi perempuan, khususnya ibu untuk meningkatkan minat baca, berpikir kritis, dan pemberdayaan perempuan. Kemudian yang keempat, The Beginners Book Club. Klub buku independen di Padang Sidempuan yang menjadi ruang santai dan inklusif bagi para pembaca hingga pecinta buku. Kemudian yang kelima, Indonesia Book Party. Gerakan membaca bersama di ruang publik dengan konsep santai layaknya piknik dan udah tersebar lebih dari 100 kota di Indonesia. Kemudian ada redaksi menulis. Komunitas menulis asal Surabaya yang menjadi ruang aman dan suportif bagi siapa aja yang ingin tumbuh lewat literasi. Dan yang terakhir kawan-kawan, Woro-Woro Project, program digital dan ekosistem kreatif yang berfokus pada publikasi, dokumentasi, serta pelestarian seni, budaya, dan sastra. Jadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya. Buat sahabat kakak nih yang suka baca buku, nulis, dan segala macamnya, pasti tahu dong kalau ruang-ruang tadi itu luar biasa pentingnya untuk kita semua. Karena cerita akan terus hidup kalau ada orang yang mau baca, tulis, bahkan merawatnya bersama-sama. Jadi boleh dong kita kasih applause dulu nih untuk seluruh community partner malam ini. Hmm. Oke, sahabat kakak. Sekarang kita masuk ke sesi yang udah kita tungguin dari tadi, yaitu ngobrol cerita hebat. Kita akan dengar cerita tentang bagaimana sejarah dan budaya juga menjadi karya yang lebih modern, menarik, bahkan jadi wow gitu ya dari pandangan para pembaca hari ini. Dan sebelum aku panggil nih narasumber hebat kita yang udah dikenal banyak orang, Kak Rose ya. Aku mau tanya dulu, kira-kira ada nggak sih di sini yang baca karyanya Kak Rose? Hmm, coba apa aja nih? Oke, kalau karya Kak Rose nih, biasanya banyak banget nih yang ngerti ada webtoon Majapahit, Titik Temu Waktu. Kelihatan sih, di sini banyak banget ya penggemarnya Kak Rose. Jadi, coba ya kita cek nanti gimana keseruannya gitu ya. Nah, sahabat kakak, kita makin gak sabar deh ya untuk dengerin suara dari Kak Rose. Yuk kita dengerin, sorry, yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita, Kak Roserian Blue. Nah, Kak Roserian, siapa sih? Nah, Kak Rose ini merupakan historical fiction writer dan kreatif kreator. Beliau adalah writer dari webtoon Majapahit, Titik Temu Waktu, pemenang dari White's Award 2020 kategori fiksi sejarah melalui karya Majapahit, Forgive Me for Leaving You. Memiliki lebih dari 1,3 juta pembaca di Wattpad, serta menulis novel Minta Jiwa yang diterbitkan oleh Haibara Publisher. Nah, Kak Rose ini dikenal sebagai kreator yang gemar banget untuk nyelami tema fantasi, sejarah, hingga psikologi. Jadi bagi Kak Rose, sejarah itu nggak cuma sekedar deretan angka tahun ya, tapi ruang untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mitos, bahkan legenda melalui sudut pandang yang lebih segar gitu ya. Oke, untuk sambut Kak Rosa, aku nggak pengen cuman aku nih, tapi dari sahabat kakak juga, boleh nih di kolom chat gitu ya, sapa, hai Kak Rose, gitu ya. Mana nih suaranya Kak Rose? Halo Kak Rose, apakah Kak Rose sudah ada di sini? Halo,
Wih, halo Kak Rosi, selamat malam. Selamat malam Kak Tania Gimana nih dan Kak Rosi? teman-teman semua. Gimana nih Kak, kabarnya malam ini? Sehat nggak Kak? Aku sehat. Kalau Kak Tania dan teman-teman di sini gimana? Alhamdulillah ya, dari aku sendiri sehat Kak Rose. Tuh, teman-teman ditanyain loh sama Kak Rose, sehat atau enggak nih keadaannya hari ini? Senang banget ya kali ini bisa hadir dengan Kak Rose, yang pastinya juga semangat dong ya Kak untuk berbagi ilmu dengan kawan-kawan semuanya. Semangat nggak nih Kak kira-kira? Benar sekali. Harus semangat dong. Semangat dong ya. Kayak sahabat kakak semuanya nih yang udah antusias untuk datang di acara ini. Nah, siapa sih yang udah gak sabar dengan cerita dari Kak Rose? I know guys, pasti emang gak sabar banget ya. Langsung aja, aku serahin kepada Kak Rose. Silakan Kak Rose untuk membagikan ilmu kepada kawan-kawan. Oke, terima kasih Kak Tania. Suaraku udah terdengar dengan jelas ya teman-teman. Apakah kurang besar atau gimana? Oke, aman. Oke, mungkin bisa dibantu untuk ke slide berikutnya Kak. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Yayasan Kaukalpe atas kesempatannya malam ini. Aku senang banget bisa membagikan sedikit cerita perjalananku dalam menulis cerita berlatar fiksi sejarah. Oke, tadi udah dikenalkan dikit ya oleh Kak Tania, tapi konon tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku memperkenalkan diri sedikit. Nama aku Roserian Blue, biasanya oleh teman-teman dan para pembaca dipanggilnya Kak Ros, Kak Rose, atau Ros, Mbak Mawar, Blue. Itu terserah ya, senyamannya kalian aja. Eh, aku juga suka menulis mulai kecil, tapi aku baru mendalami dunia kepenulisan di Wattpad itu pada tahun 2019. Jadi karya pertamaku yang berhasil tamat di Wattpad itu judulnya Majapahit Forgive Me for Leaving You. Dan kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2020, karya tersebut memenangkan program penghargaan dari Wattpad, yaitu The Wetties, kategori fiksi sejarah. Akhirnya tuh sejak itu aku terus menulis cerita fiksi yang berbalut sejarah, budaya, dan fantasi. Dan seperti yang dijelaskan tadi, ceritaku yang terbit fisik masih ada satu, yaitu Minta Jiwa. Tapi sekarang aku lagi dalam proses menerbitkan karya fisik lagi nih. Ceritanya dongeng berlandaskan kisahnya Ken Dedes. Dan sebelum kita mulai acara closingnya, aku mau klarifikasi dulu. Kalau aku ini cuma penulis original web novelnya, jadi aku tidak terlibat langsung secara intens dalam produksi webtoon Majapahit Titik Temu Waktu ya teman-teman. Oke. Kemarin juga aku sempat ngobrol sama Kak Dila dan Kak Hoi kalau teman-teman dari Yayasan Ko Kalbe ini banyak yang suka menulis juga ya dan mempublikasikan karyanya di Wattpad. Aku berharap secuil cerita dari aku ini bisa membantu teman-teman untuk berkembang di platform Wattpad. Oke, mungkin bisa dibantu ke slide berikutnya, Kak. Oke, sejauh aku berjumpa dengan orang-orang tuh, reaksi pertama yang mereka lontarkan waktu aku bilang kalau aku ini nulis fiksi bertema budaya dan sejarah adalah, susah gak sih, Kak? Hmm, menurut aku sih gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena aku punya ketertarikan kuat terhadap sejarah dan budaya, terutama di tempat aku lahir dan dibesarkan, yaitu di Jawa Timur. Tapi susahnya, aku tuh takut salah merepresentasikan kehidupan pada zaman tertentu yang aku angkat dalam latar cerita itu. Semisal nih, aku salah dalam menggunakan tata bahasa atau memasukkan elemen-elemen yang seharusnya belum ada di masa itu. Kalau teman-teman pernah lihat kan, pernah ramai ya di sosmed kalau ada sinetron latarnya itu Majapahit, tapi ternyata tiba-tiba ada Batman di sana. Nah, ini namanya anakronisme. Anakronisme itu adalah ketidaksesuaian waktu atau unsur sejarah dalam sebuah karya fiksi modern populer. Kalau dalam novelku juga sebenarnya tokoh utamanya itu terlempar ke masa Majapahit membawa serta gawai, terus kayak
power bank, dan lain-lain. Tapi untuk mengantisipasi anakronisme ini dan efek kupu-kupunya nanti, tim dari Webtoon sengaja tidak memasukkan unsur tersebut. Oke, mungkin next slide, Kak. Oke, selain itu, beberapa sejarah juga menjadi topik yang cukup sensitif ya. Kalau kita salah mengadaptasinya dalam karya modern, itu nanti bisa terjadi pemelintiran sejarah. Kesulitan yang lain juga adalah menjaga keseimbangan antara edukasi dan hiburan. Kalau kita mengangkat tema sejarah, pastinya kita kan ingin memperkenalkan sejarah itu kepada khalayak ramai. Tapi nanti kalau terlalu edukatif, nanti audiensnya merasa seperti sedang belajar di kelas. Tapi susahnya juga kalau terlalu menghibur, sejarahnya itu bisa kehilangan konteks dan maknanya. Jadi ini sih yang sangat tricky, karena bagaimanapun sebagai penulis, tentu kita ingin audiensnya datang untuk membaca cerita kita. Tapi setelah tamat membaca, pembaca itu bisa pulang membawa pengetahuan yang baru. Dan lagi kalau cerita kita terlalu sejarah banget seperti di buku paket, pembaca bisa kehilangan minat. Karena rasanya kayak didikte dan diajari gitu. Oke, mungkin bisa slide berikutnya. Oke, menurut aku, kalau ingin mengangkat tema sejarah dan budaya, seorang penulis harus cerdas dan bisa memutar otak. Sejarah dan budaya itu kan beragam ya, banyak sudut pandang dan teori-teori akan kebenarannya. Terus nggak jarang juga ada beberapa fakta yang sulit ditelusuri sumbernya, sehingga kadang kita sulit membedakan itu fakta atau mitos sih, atau malah legenda. Teman-teman juga notice nggak sih kalau misal kita belajar sejarah, kita kan biasanya pusing ya karena harus menghafal nama raja-rajanya, terus kronologinya gimana, terus tahun kejadiannya itu juga banyak sekali. Nah, ini semua inilah yang kemudian menjadi tantangan dalam menulis fiksi bertema sejarah. Tapi ini juga sekaligus menjadi kesempatan besar untuk mengubah stigma bahwa sejarah itu membosankan, yakni mengangkatnya menjadi cerita yang menarik karena telah ditambah dengan bumbu-bumbu dan banyak lapisan yang nggak bisa kita temukan di buku sejarah. Disinilah peran penulis untuk mengubah bentuk sejarah yang kaku menjadi karya sastra yang begitu kaya dengan imajinasi dan rasa. Oke, mungkin bisa slide berikutnya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus mengenalkan sejarah itu salah satunya lewat sastra? Tapi pertama-tama kita perlu mengetahui keterkaitan antara sejarah dan budaya dengan sastra. Sejauh yang aku ketahui dan pelajari, sastra itu bukan sesuatu yang kaku. Sastra itu dinamis ya, budaya juga dinamis. Jadi sastra dan budaya itu adalah cerminan manusia. Kenapa demikian? Karena ternyata sejak diciptakan, manusia itu terus berkembang mengikuti perubahan sosial, teknologi, dan cara pandangnya. Maka dari itu, sastra dan budaya yang kedua ini diciptakan oleh manusia, akhirnya bisa ikut berevolusi. Oke, mungkin bisa ke slide berikutnya. Oke, contohnya mungkin di zaman dulu itu ya, orang-orang menikmati sastra karena ingin kabur dari realita yang ada. Maka dari itu, masa lampau kalau kita amati, karya sastra itu banyak berfokus pada kisah kerajaan, mitologi, dan kepahlawanan. Namun kemudian kalau kita menilik karya-karya modern, ternyata banyak membahas tentang identitas kita, kesehatan mental, urbanisasi, dan lain-lain. Berarti dari sini kita bisa melihat ya, bahwa sastra itu bergeser dari yang epik dan heroik menuju kisah-kisah yang lebih personal dan dekat dengan pengalaman manusia sehari-hari. Jadi perubahan ini menunjukkan bahwa sastra selalu bergerak mengikuti kebutuhan emosional dan sosial manusia di zamannya. Bentuknya mungkin bisa berubah ya, genre-nya jadi lebih luas dan berkembang. Medianya juga berganti dari di atas lembaran kertas ke bentuk digital. Tapi ada satu hal yang tetap sama, yakni sastra selalu menjadi cara manusia memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Oke. Karena manusia bisa memahami dirinya sendiri dan dunia sekitarnya melalui sastra,
Maka dari itu, sastra itu sangat cocok untuk memperkenalkan sejarah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena sastra tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga menghadirkan emosi, sudut pandang manusia, dan pengalaman yang membuat sejarah terasa lebih hidup dan dekat. Jadi lewat sastra, sejarah diolah sehingga bukan hanya data yang membosankan, tapi juga cerita tentang manusia, tentang ketakutannya, harapannya, rasa kehilangannya, hingga perjuangannya. Jadi meskipun hidup mereka di masa lalu itu jauh berbeda dengan hidup kita di masa kini, kita jadi bisa lebih merasa terhubung dengan mereka karena kita bisa relate dengan emosi yang mereka rasakan, ya kan? Jadi sosok raja itu nggak lagi kita lihat sebagai yang megah, yang jauh dan dingin, tapi juga manusiawi karena mereka punya perasaan seperti kita. Nah, di sini aku ingin mengajak teman-teman untuk mengenal sebuah karya dari Shakespeare yang menurut aku cukup menarik ya. Jadi seperti yang kita tahu, Shakespeare adalah penulis kondang dari Inggris yang hidup di abad ke-16. Dia banyak menulis cerita roman seperti yang paling terkenal, Romeo and Juliet. Terus selain itu, Shakespeare juga menulis kisah-kisah bertemakan sejarah. Salah satu karyanya yang merupakan fiksi sejarah atau historical fiction adalah kisah Richard yang ketiga. Richard ketiga ini tokoh sejarah asli ya. Jadi benar-benar pernah hidup di Inggris 1 abad sebelum Shakespeare ada. Mungkin bisa ke slide berikutnya, Kak. Ya, oke. Meskipun tokoh sejarahnya nyata, Shakespeare ini mengemas kisah Richard yang ketiga dengan epik. Penyajiannya juga cukup menarik untuk diadopsi ke dalam cerita kita sendiri. Jadi di sini Richard yang ketiga ini digambarkan sebagai sosok yang cerdas, licik, dan haus kekuasaan. Jadi kita tidak hanya diajak untuk mengenal tokohnya melalui narasi, tapi di sini Richard sering berbicara langsung kepada penonton, sehingga audiens bisa tahu rencana jahatnya sejak awal. Mungkin apakah bisa dibantu untuk play videonya, Kak? The deep revolving, witty Buckingham no more shall be the neighbor to my counsels. Hath he so long held out with me untired, and stops he now for breath? Well, be it so. Oke, menurut aku ini cukup engaging ya, karena kita bisa lihat sendiri kalau Richard ini seolah-olah menjadikan kita, audiensnya, sebagai komplotan dalam melakukan apa itulah kebengisannya atau apapun itu. Tapi di sini menariknya juga banyak pendukung Richard yang ketiga yang merasa penggambaran Shakespeare atas raja yang satu ini salah kaprah. Menurut mereka, Shakespeare itu mencederai tokoh Richard. Jadi menurut mereka aslinya Richard bukanlah korban. Salah, mohon maaf. Maksudnya Richard ini adalah korban, bukannya pelaku dalam perebutan kekuasaan di kerajaan Inggris. Tapi sampai akhirnya banyak tuh kayak riset-riset, pencarian, para ahli di Inggris ya. Mereka melakukan pencarian yang mendalam. Dan akhirnya terbuktikan bahwa yang ditulis Shakespeare ini bukan sekedar fiksi untuk menjelek-jelekkan namanya Richard. Oke, bisa ke slide berikutnya, Kak. Dalam ceritanya, Shakespeare itu menunjukkan bahwa Richard memiliki cacat fisik yang cukup menonjol. Kalau kita lihat di foto sebelah kiri itu ya, yakni ia memiliki tulang yang bungkuk seperti itu. Tapi ketika orang-orang menemukan makam dan tulang belulangnya Richard ketiga, ternyata tengkoraknya itu memiliki kondisi yang mirip-mirip seperti penggambaran Shakespeare, seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Tapi kalau ini sepertinya lebih ke skoliosis ya, bukan bungkuk ke depan atau belakang. Jadi ini menunjukkan bahwa karya sastra itu meskipun dikemas secara dramatis dan emosional, tapi seringkali tetap berangkat dari riset, pengamatan, dan interpretasi terhadap fakta sejarah. Oke, Kak, boleh next slide? Tadi kan kita sudah membicarakan tentang perkembangan sastra ya, di mana kita menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, muncul pula genre-genre baru. Tapi kenapa ya kok genre-genre baru ini bisa muncul? Dari mana gitu asal-usulnya? Aku sebutkan salah satunya ya. Ada yang namanya genre absurdisme.
Genre ini mengeksplorasi cerita-cerita di mana para tokohnya ini menanti sesuatu yang tak mereka ketahui apa itu. Seringkali tokohnya menyalahkan sesuatu karena merasa hidupnya itu menyedihkan atau mereka juga mencari Tuhan di tengah keabsurdan hidup mereka. Dan ternyata kalau kita tarik, akar dari genre ini sebenarnya adalah maraknya depresi pasca perang di abad ke-20. Jadi karena dunia waktu itu benar-benar hancur ya, perang besar, jadi ribuan nyawa, ribuan jiwa orang hilang, melayang, dan gedung-gedung rusak terkena serangan udara. Genre ini akhirnya mengajak kita untuk merenung. Kalau dunia bisa sehancur ini, sebenarnya apa makna hidup manusia? Terus di sisi lain, menurut aku fantasi juga cukup penting untuk perkembangan sastra dunia. Di sini aku mau membicarakan tema fantasi seperti time travel dan reinkarnasi ya, karena ceritaku sendiri dekat dengan tema tersebut. Menurutku, kedua bentuk fantasi ini bukan cuma hiburan aja, tapi bentuk rasa penasaran manusia terhadap waktu dan kehidupan. Jadi, time travel dan reinkarnasi ini juga berkaitan erat dengan sejarah kalau dari sudut pandangku. Karena manusia itu ingin melihat yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Terus dia jadi ingin memperbaiki masa lalu. Sehingga akhirnya terjadi time travel. Time travel sendiri juga pekat dengan tema kayak penyesalan, pilihan hidup, dan konsekuensi tindakan manusia yang menurutku sangat penting untuk dijadikan renungan. Karena apa yang kita alami hari ini adalah konsekuensi dari sejarah yang telah lalu. Jadi, meskipun tema time travel atau reinkarnasi sekarang populer dalam sastra modern, akarnya itu tetap sama, bahwa fantasi digunakan manusia untuk memahami hal-hal besar yang sulit dijawab oleh realitas biasa, oleh manusia dengan segala keterbatasannya. Karena kita bukan makhluk yang maha tahu. Terus kalau kita memasukkan elemen-elemen seperti absurdisme dan fantasi ke dalam cerita bertemakan sejarah dan budaya, menurut aku masih sah ya, meskipun nanti jatuhnya genrenya bukan fiksi sejarah murni, melainkan turunannya seperti sejarah fantasi gitu. Jadi menurutku penggabungan genre-genre ini bukanlah suatu pelanggaran. Malahan kita bisa memperkaya bangsa sastra kita karena tema dan trope-nya itu nggak itu-itu aja. Terus aku juga ingin menekankan kalau teman-teman ingin memulai nulis fiksi sejarah ya, waktu kita memulai nulis fiksi sejarah, cerita yang kita buat itu nggak bisa sepenuhnya plek diplek sama persis dengan fakta sejarah. Karena pada akhirnya kita tetap sedang menulis karya sastra, bukan buku akademik atau jurnal sejarah. Dan disitulah proses kreatif bekerja. Kita mengambil data, suasana zaman, budaya, dan peristiwa sejarahnya, lalu kita mengolah hal tersebut menjadi cerita yang lebih hidup dan emosional agar lebih mudah dinikmati pembaca. Dan justru lewat pendekatan seperti itu, sejarah bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi orang-orang yang awalnya hanya menyukai fantasi atau fiksi misalnya, bisa tiba-tiba tertarik mempelajari sejarah karena dia membaca karya yang menggabungkan unsur sejarah dengan cerita yang engaging dan relatable. Tuh. Untuk talk show dari aku tentang karya visi berlatar sejarah dan budaya, sekian dulu. Terima kasih udah mendengarkan ya. Aku kembalikan lagi ke Kak Tania. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Rose. Wow, materinya tuh jujur bermanfaat banget ya buat aku Kak, karena kebetulan aku juga lagi pengen belajar nulis gitu ya. Apalagi kalau fiksi, jujur aku lemah banget. And then aku mendengar materi dari Kakak, aku jadi kayak ada pencerahan gitu. Oh wow, ternyata banyak banget nih cara kita untuk belajar gitu ya. Oke Kak. Oh ya, sebelum aku pengen lanjut nih ya Kak untuk ke sesi yang berikutnya, aku pengen coba ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Rusi, kira-kira boleh nggak? Hmm, Boleh dong, Kak. boleh ya. Oke Kak Rusi. Jadi gini nih Kak, sebelum kita masuk ke sesi workshop, aku tuh sempat baca-baca ya dari form pendaftaran tuh, kan ada banyak banget ya Kak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para audiens hari ini. Tapi ada nih dua pertanyaan tuh yang mungkin jadi pilihan kita nih Kak, yang
mungkin menarik nih untuk Kak Rose bahas lebih lanjut. Kira-kira mau nggak Kak untuk jawab pertanyaan ini? Mau dong. Ayo, Kak. Oke, oke, oke. Aku coba mau bacain ya, Kak. Kira-kira pertanyaannya apa aja sih gitu ya. Aku mau coba bacain yang pertama ya, Kak. Sebagai penulis visi sejarah nih, Kak, ya. Bagaimana sih cara Kak Rose itu ngejaga keseimbangan antara akurasi fakta sejarah yang valid dengan kebebasan kreativitas agar cerita bisa tetap menarik dan gak terasa terlalu kaku gitu. Terus pernah gak sih kakak ngerasa kayak takut cerita kakak tuh dianggap menyelewengkan sejarah gitu. Dan kira-kira gimana biar batasannya itu nggak kita lewati gitu Kak, dan kita tetap tahu batasan-batasan dalam menulis sebuah budaya atau sejarah. Gitu Kak, kalau yang pertanyaan pertama. Oke, aku akan menjawab pertanyaan yang bagaimana menjaga keseimbangan antara akurasi sejarah yang valid dengan kebebasan kreativitas agar cerita tetap menarik dan gak terasa kaku. Oke, untuk pertanyaan itu, sebenarnya selama menulis fiksi berbalut sejarah, aku memang banyak menggunakan imajinasi untuk mengisi gap-gap yang tidak tertera di buku sejarah. Tapi di sini perlu diingat ya, gap-gap itu ada mungkin karena risetku kurang mendalam atau belum menemukan sumber yang sesuai. Inilah kenapa dalam menulis fiksi sejarah, sebenarnya aku banyak condongnya ke konflik batin para tokoh dibandingkan konflik berfisik seperti perangnya. Sebab menurut aku catatan sejarah itu nggak menjelaskan secara rinci apa yang dirasakan para tokoh. Kebanyakan hanya kronologi kejadiannya saja. Jadi itu bisa aku manfaatkan untuk menulis fiksi sejarah. Terus aku juga selalu menekankan di bagian pembuka cerita bahwa semua yang aku tulis itu adalah fiksi ya, bukan fakta. Jadi tentu sudah diolah sebagaimana aku membayangkan peristiwa-peristiwa itu terjadi di masa lampau dengan segala keterbatasanku sebagai manusia kontemporer dalam memahami cara hidup mereka yang sesungguhnya. Terus aku juga berusaha tetap fleksibel dalam menulis cerita berlatar sejarah supaya nggak kehilangan identitas serta ciri khasku sendiri sebagai penulis. Dan caraku mengatasi masalah akurasi pun sebenarnya udah aku aplikasikan sejak pertama kali menulis tema ini. Yakni aku akan memberi catatan kaki mengenai teori-teori sejarah mengenai isu yang aku angkat di sana. Jadi misal menurut ahli A begini, menurut B begitu. Kadang pun aku juga menawarkan perspektif dan pendapatku mengenai isu tersebut di bagian akhir atau di bagian catatan kaki. Jadi aku berharap dari sana para pembaca itu bisa menilai dan memilah sendiri serta tidak memakan mentah-mentah karya yang kusajikan dan menganggapnya sebagai fakta. Well, mungkin bisa jadi ya faktanya demikian di masa lampau, tapi who knows gitu. Terus untuk yang pernahkah kakak merasa takut cerita kakak dianggap menyeleweng dari sejarah dan bagaimana batasan agar hal tersebut tidak terjadi? Hmm, menurut aku rasa takut itu wajar ya dirasakan setiap manusia. Aku pun juga sering merasakan hal tersebut. Namun perlu diingat di sini bahwa kesempurnaan adalah sebuah kemustahilan. Kalau kata Ali Tahir itu sempurna hanya milik Allah ya kan. Oke, terus kalau boleh aku sedikit sharing ya, selama ini meskipun aku lagi nggak aktif nulis fiksi berlatar sejarah, aku tuh cukup sering berkunjung ke situs-situs sejarah dan mengikuti seminar, juga pertunjukan budaya bertema sejarah, terutama mengenai Majapahit dan Singasari, karena fokusku memang banyak di kedua kerajaan tersebut. Dan sepanjang perjalanan itu, aku bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Ada satu wejangan dari obrolan yang paling bekas bagiku adalah ketika aku berkunjung ke Candi Ngetos di Kabupaten Nganjuk. Jadi Candi Ngetos itu diduga tempat pendarmaan atau candi makamnya Hayam Wuruk. Di sana aku sempat berbincang dengan seorang arkeolog ya, dan beliau menyadarkanku kalau bukti sejarah itu bukan hanya yang terlihat secara fisik seperti prasasti atau kitab, tapi cerita tutur dan cerita rakyat itu yang diwariskan dari mulut ke mulut juga bisa menyimpan jejak sejarah yang mungkin luput dari goresan tangannya Rakawi atau Empu di masa lalu. Tapi di sini masalahnya cerita tutur dan cerita rakyat ini sumbernya luas banget. Dari satu mulut ke mulut lain bisa beda. Dari generasi satu ke generasi berikutnya juga mengalami perubahan.
Jadi disinilah aku menyadari bahwa ketika kita belajar sejarah, entah itu untuk menulis fiksi, jurnal, maupun reportase, kita tuh nggak bisa menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan lain. Karena aku juga mengobrol dengan orang-orang lain ya, dan ternyata pemahaman mereka tentang fakta sejarah seringkali beda-beda, padahal topik yang dibicarakan itu sama. Jadi pada akhirnya cara kita memahami sejarah pun dipengaruhi oleh sudut pandang dan rasa kita masing-masing. Jadi itu membuatku berpikir bahwa mungkin kita memang tidak bisa langsung menganggap satu versi sejarah itu sebagai versi yang paling mutlak benar. Karena pemahaman sejarah sendiri kan sangat bergantung pada bukti-bukti yang ditemukan saat ini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di masa mendatang itu akan ada temuan baru yang justru memperkuat atau bahkan melemahkan teori sebelumnya. Karena itu menurutku yang paling penting malah bukan membatasi diri, melainkan tetap berpikiran terbuka, terus belajar, dan siap menerima kalau suatu hari itu pemahaman kita ternyata bisa terbantahkan. Gitu katanya. Oke, siap Kak Rose. Makasih banyak ya atas jawabannya ya. Tadi aku juga pokoknya nangkep nih satu hal yang juga sangat-sangat penting sebetulnya ya. Mungkin banyak orang itu nggak sadar gitu ya Kak sebagai penulis. Bahwa di awal kita harus ngasih konsennya gitu ya Kak. Kalau cerita ini adalah cerita fiksi gitu ya. Jadi jangan sampai para pembaca itu nerima cuman mentah-mentah aja gitu ya Kak Rose ya. Benar sekali Kak Dania. Oke, Kak Rose. Sekarang ya, Kak Rose, terima kasih banyak udah jawab pertanyaannya. Tadi walaupun aku bilang ada dua, tapi mungkin satu aja dulu ya, biar nanti waktu sisanya untuk pertanyaan di yang sesi selanjutnya. Gitu ya, Kak, dan teman-teman semuanya. Oke, kawan-kawan Oke, semuanya, sekarang kita masuk ke sesi workshop nih. Kiat menulis fiksi, sejarah, dan budaya. Mengubah data menjadi cerita. Nah, kalau tadi kita udah dengar perjalanan dan insight dari Kak Rose gitu ya. Sekarang saatnya nih buat kita mikir sebagai kreator gitu ya. Aku pengen ajak sahabat kakak untuk membayangkan bahwa malam ini kita semua sedang membuka peti cerita dari daerah masing-masing gitu ya. Seolah-olah nih dalam peti tersebut ada cerita rakyat, tokoh sejarah, dan segala macamnya yang kita bisa jadiin referensi dalam berkarya. Dan jangan lupa, di sini kita akan terus bersama dengan Kak Rose. Jadi setelah latihan nanti, akan ada loh sesi atau kesempatan untuk kamu yang pengen cerita hasil latihannya. Tapi terbatas nih, cuma buat 2 orang. Jadi siap-siap dari sekarang ya. Siap-siap untuk rebutan gitu ya. Oke, untuk Kak Rose, kira-kira udah siap untuk lanjut ke sesi berikutnya? sudah dong Kak, let's go. Oke, sip. Boleh langsung dimulai Kak Rose. Oke, terima kasih Kak Tania. Oke, teman-teman sebelum mulai workshop nih, aku mau tanya satu hal lagi. Tadi kan ternyata ada beberapa peserta. Kalau pesertanya ini penulis di website gitu ya. Nah, kira-kira yang sudah mulai menulis ini apakah tertarik untuk menulis cerita bertema sejarah dan budaya? Kalau iya, adakah yang berani menyebutkan cerita dan budaya atau sejarah lokal apa yang ingin kalian angkat menjadi karya sastra? Boleh banget ini. Eh, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ini sepertinya ada yang angkat tangan. Silakan. Hai Kak Rosa, terima kasih. Salam kenal, aku Grace dari NTT. Jadi aku ada di sini karena aku pernah menulis di Wattpad juga, tapi ceritaku itu dalam bentuk cerita rakyat yang aslinya saja. Jadi aku turun wawancara langsung ke em, yang memegang tangan kanan di rumah adat tersebut untuk aku dapat data ceritanya. Jadi ceritanya itu judulnya um, Baaf Mau Bes itu cerita dari salah satu rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi itu cerita tentang perjalanan di mana mulai dari em, rumah adat itu berawal begitu. Jadi mereka kayak ketemu satu orang. Sebelum itu ada budayanya mereka namanya Tamak Maus. Itu bahasa daerah di sini. Jadi kayak mereka ngasih upeti
ke raja-raja kayak gitu. Jadi sebelum mereka ketemu rajanya, upetinya mereka itu hangus, gagal panen, dan kalau misalkan mereka nggak ngasih upeti, itu nggak akan turun hujan, dan budayanya berjalan sampai hari ini masih dipercaya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya, dan aku tertarik untuk mengambil sejarah tersebut masuk ke dalam fiksi karena ada beberapa, aku lihat ada beberapa gap dari cerita rakyat itu yang mungkin akan menarik kalau aku jadikan sebagai cerita. Misalkan salah perjalanan bagaimana raja itu bertemu dengan istri-istrinya atau bagaimana masyarakat di sana em, bisa menikah dan meneruskan adat istiadat mereka in a fun way kayak gitu. Mungkin sekian dari aku, Kak Rosa. Terima kasih. Wah, keren banget nih Grace. Jadi kayak eh, turun langsung ya ke lapangan, terjun langsung untuk wawancara mengenai adat tersebut. Iya, Oke, iya. keren banget. Oke, eh, boleh kita eh, pindah ke slide berikutnya, Kak? Oke. Eh, nah, dengan menjawab pertanyaan dari aku tadi, sebenarnya teman-teman dan Kak Grace tuh sudah berhasil masuk tahap pertama dalam menulis sebuah karya berbasis sejarah dan budaya loh, yakni menemukan isu sejarah atau budaya yang menarik. Jadi, nggak harus terkenal, yang underrated pun boleh. Dan akan lebih menguntungkan ya kalau kita sebagai penulis, kalau kita yang kita angkat itu merupakan isu yang kita senangi atau bikin kita tertarik. Karena kita pasti punya ikatan emosional dengan kisah itu, sehingga membuat proses-proses berikutnya bakal terasa menyenangkan. Kayak ceritanya Kak Kris tadi, karena bisa turun langsung ke lapangan, bisa merasakan dan melihat langsung itu, jadi kayak merasa lebih dekat dan lebih bisa apa ya, merasuk ke dalam cerita gitu ya. Oke, boleh next slide. Oke. Di sini aku akan memberi contoh dari ceritaku sendiri ya, yakni Majapahit Forgive Me for Leaving You. Jadi, aku mengambil isu perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi. Nyaris 700 tahun yang lalu kejadiannya. Dan secara garis besar, premis mengenai perang Bubat adalah demikian. Dikisahkan Majapahit Muruk dari Kerajaan Majapahit mengutus Sungging Prabangkara untuk melukis potret putri-putri dari Nusantara. Terpesona, ia hendak meminang Dyah Pitaloka Citrasmi dari Kerajaan Pajajaran. Tapi Cati Gajah Mada yang telah bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Mandala Majapahit, melihat ini bukan sebagai pernikahan biasa. Ia melihat celah untuk menundukkan Pajajaran. Ia berkehendak Putri Pitaloka diangkat sebagai upeti dan dinikahi sebagai istri selir. Jadi perang pun tidak terhindarkan karena Pajajaran menolak untuk tunduk. Pasukan Pajajarannya gugur dan Putri Pitaloka pun memilih bunuh diri untuk menjaga kehormatan. Boleh ke slide berikutnya? Nah, setelah kita menentukan isu sejarah dan budaya nih, kita masuk ke tahapan yang kedua, yakni proses riset dan pengumpulan referensi. Di sini kita mencari sumber bacaan yang relevan dengan isu yang diangkat, baik itu dari kitab, prasasti, cerita tutur, atau dari museum. Tapi bisa juga dari cerita tutur dan langsung wawancara seperti yang dilakukan Kak Kris tadi. Contohnya di sini aku mengambil ada 3 sumber ya. Tapi yang pertama aku akan menjelaskan sumber primer, yaitu dari kitab maupun prasasti dan bentuk-bentuk lainnya yang ditulis dan diciptakan pada saat itu. Jadi karena perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi, maka kita mencari apakah ada kitab-kitab dan prasasti yang ditulis dalam rentang waktu tersebut yang mencatat tentang perang Bubat. Namun ternyata setelah ditelusuri, pada peninggalan semasa itu tidak ditemukan cerita tentang perang Bubat. Bubat hanya disebutkan sebagai tanah lapang di utara ibu kota tempat paseban atau acara tahunan diselenggarakan. Jadi maka dari itu banyak juga yang berpendapat kalau perang Bubat ini hanyalah mitos untuk memecah belah Indonesia gitu. Boleh next slide, Kak? Oke. Kemudian kita beralih ke sumber sekunder, yaitu peninggalan sejarah yang ditulis dan diciptakan jauh setelah masa itu terlewati. Jadi misalnya 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian. Jadi sumber sekunder ini dinilai tidak terlalu mendukung isu yang diangkat.
tapi kita bisa menarik insight-insight dari sana. Di sini aku menemukan beberapa sumber sekunder tentang Perang Bubat ya, yaitu Kitab Pararaton, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, Cerita Parahyangan, dan Babatana Jawi. Dan yang kemudian ketiga di sini ada cerita tutur seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman mulai tadi ya di kolom komentar. Jadi kita itu mungkin mendengar kisah tersebut secara turun-temurun, tapi tidak didokumentasikan dalam rontal sejarah manapun, hanya melalui bibir ke bibir gitu ya, dari tutur cerita orang-orang tua gitu. Nah ternyata Perang Bubat juga diceritakan secara turun-temurun. Konon orang Sunda itu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang Jawa akibat Perang Bubat ini. Begitu pula di Jawa Barat yang tidak ada sama sekali jalan bernama Hayamuruk, Gajah Mada maupun Majapahit. Tapi sekarang kisah tersebut sudah sirna tergantikan karena pemerintah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung yaitu ada yang menamakan beberapa jalan di kotanya dengan nama-nama tokoh kerajaan Majapahit. Tuh. Boleh next slide? Oke, setelah kita melakukan riset tadi ya, ada berbagai sumbernya itu. Langkah berikutnya adalah beranjak memilih sudut pandang. Di tahapan ini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira kita ingin menyajikan cerita fiksi terkait isu tersebut dari sudut pandangnya siapa? Boleh next slide, Kak? Contohnya di sini ya, dari Perang Bubat. Yang pertama ada tokoh yaitu yang menjadi sorotan utama dalam kisah ini yaitu Raja Hayamuruk yang naik takhta di usia muda. Terus menurut interpretasiku setelah membaca peninggalan tentang beliau, Hayamuruk itu adalah raja yang cukup bijaksana dan menyukai kesenian. Dan ketika Perang Bubat ini terjadi, beliau baru berusia 22 sampai 23 tahun. Kemudian di sini yang kedua ada love interest dari sorotan utama kita. Yang tak lain adalah Dia Pitaloka Citra Resmi. Menurut tutur, Dia Pitaloka ini adalah putri yang cantik dan terkenal akan kecerdasannya. Kemudian yang ketiga, ada Gajah Mada. Kalau kita menarik dari narasi yang beredar ya, banyak yang menyimpulkan bahwa Sumpah Palapa Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara itu adalah bukti keambisiusan dan kesetiaannya terhadap Majapahit. Adapun kemudian Padukasori, Permaisuri Hayamuruk. Meski sosoknya itu nggak disebutkan dalam narasi utama mengenai Perang Bubat, sudut pandangnya sebagai pendamping Hayamuruk atau istri utama beliau. Sementara kan narasinya di sini menceritakan Dia Pitaloka hendak dijadikan selir ya. Tentu posisinya Padukasori sebagai permaisuri itu menarik untuk dikulik. Meski kita sendiri nggak tahu faktanya Padukasori menikah dengan Hayamuruk pra atau pasca Bubat. Jadi ini patut dieksplorasi sih kalau menurut aku. Kemudian yang kelima ada Sunjing Prabangkara, sang seniman piawai yang mengabadikan kecantikan Dia Pitaloka dalam goresan puasnya. Keenam juga ada Raja Pajajaran. Menurutku sudut pandang beliau juga cukup untuk dieksplorasi, karena kalau kita membayangkan ya, gimana sih rasanya seorang ayah itu melihat anaknya yang diharapkan menjadi permaisuri raja, ternyata cuma dianggap sebagai upeti dan mau dijadikan selir aja gitu. Ketujuh, kita bisa juga mengeksplor sudut pandang dari pasukannya, pasukan-pasukan, baik dari Majapahit maupun Pajajaran. Terutama kalau genre sampingan yang kita angkat adalah laga. Dan yang terakhir, kita bisa memanfaatkan sudut pandang orang-orang lain yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut kalau ingin membawa perspektif baru untuk menceritakan Perang Bubat. Gitu. Mungkin boleh next slide, Kak? Oke. Tahapan berikutnya adalah menulis fiksi berbalut sejarah dan budaya adalah menyederhanakan informasi yang kita dapat selama proses riset. Karena selama riset tentu kita mendapatkan begitu banyak ya sumber dan ternyata banyak juga tokoh yang terlibat dalam satu peristiwa itu. Lalu kalau kita sudah menentukan mau menggunakan sudut pandang siapa, kita perlu memahami ada yang namanya titik buta tokoh. Terlebih kalau misalnya kita menggunakan sudut pandang orang pertama ya dalam menceritakan cerita itu. Jadi kalau menggunakan sudut pandang orang pertama ini, tokohnya tidak serba tahu. Jadi banyak detail dari sejarah peristiwa itu yang luput diceritakan oleh sudut pandang
Orang pertama, itu. Sebagai contoh nih, jika kita mengambil sudut pandang orang yang sama sekali nggak terekam dalam sejarah, seperti dalam ceritaku, maka narasi itu nggak bisa menjelaskan secara rinci tentang perang Bubatnya. Karena dalam novelku, tokoh utama tidak tahu-menahu mengenai rincian perang Bubat. Saat itu, saat peristiwanya terjadi, dia sudah hidup jauh dari lingkup istana dan hanya mendengar kabarnya dari tokoh-tokoh mob atau NPC ya. Kalau kita main game kan ada biasanya NPC. Itu. Jadi biasanya ada juga mob atau NPC yang sekadar lewat untuk menginformasikan sesuatu. Nah, kita sebagai penulis perlu menganalisis, kemudian memilih sumber referensi atau malah mengombinasikannya tergantung premis yang kita usung. Tuh. Boleh next slide, Kak? Nah, ini tadi ya beberapa contoh cara menceritakan sudut pandang mengenai suatu isu. Bisa dari sudut diceritakan langsung oleh tokoh utamanya, bisa oleh tokoh sampingan. Di sini adalah ayah dan ibu dari tokoh utama, ataupun tokoh yang cuma sekedar lewat kayak membawa gosip gitu. Boleh next slide, Kak? Oke. Berikutnya aku akan memberi contoh penyederhanaan informasi tergantung sudut pandang yang digunakan untuk menarasikan suatu kejadian. Di sini aku juga akan memberi alasan kenapa mengambil informasi dari sumber tertentu untuk alur ceritanya. Jadi ini adalah premis dari novelku ya sebelum diadaptasi oleh webtoon. Jadi cukup berbeda dengan webtoonnya. Oh ya, untuk teman-teman yang masih awam dengan istilah premis, premis itu adalah gambaran singkat sebuah cerita tentang siapa tokohnya, apa konfliknya, dan apa yang membuat ceritanya itu menarik. Jadi di sini kita bisa lihat Ayu adalah gadis dari masa depan yang terlempar ke masa Majapahit. Untuk kembali ke masa asalnya, ia diminta oleh seorang resi untuk tidak mengubah sejarah. Namun ternyata Ayu ini adalah orang yang malah membuat peristiwa Perang Bubat terjadi karena dia melakukan suatu keputusan. Jadi dia diminta oleh ibu raja untuk bekerja sama dengan Sungging Prabangkara dalam memilih istri raja. Jadi berdasarkan premis ini, aku memilih untuk mengombinasikan dua sumber rujukan berikut sebagai fondasi utama ceritanya. Yang pertama ada Kidung Sunda. Karena kalau setelah kita telusuri, ini cocok karena aku ingin menonjolkan tragedi, emosi, dan konflik perang Bubatnya. Sumber ini juga menggambarkan proses lamaran Hayam Wuruk, kedatangan rombongan Sunda, hingga bentrokan akibat tuntutan Gajah Mada. Nuansanya dari cerita di Kidung Sunda ini sendiri dramatis, jadi aku bisa memadukannya dengan elemen fantasi seperti time travel. Kemudian yang kedua di sini ada babat tanah Jawi. Dalam sumber ini, Sungging Prabangkara muncul, meski keberadaannya itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena Sungging Prabangkara ini tokohnya adalah semi legendaris, jadi aku punya ruang kreatif yang sangat besar untuk membuatnya bekerja sama dengan tokoh Ayu dalam memilih calon istri raja. Jadi tadi sudah melakukan riset kan, kemudian kita menyesuaikannya dengan premis. Kedua cara ini adalah cara andalanku saat menulis karya fiksi berlatar sejarah dan budaya. Tapi tentu saja teman-teman bisa menyesuaikannya dengan style kepenulisan masing-masing. Ada tuh penulis yang menentukan sumbernya, benar-benar pakai yang ini, nanti jadi premis dan lain-lainnya itu menyesuaikan sumber itu, gitu. Terus bagi aku sendiri, premis ini membantu menentukan riset apa yang benar-benar dibutuhkan. Karena pada akhirnya, tidak semua data sejarah itu harus dimasukkan ke dalam cerita. Yang paling penting adalah bagaimana detail-detail yang kita dapat dari sumber-sumber itu mendukung emosi, konflik, dan dunia yang ingin kita bangun. Oke. Boleh next slide, Kak? Oke, kemudian kita beranjak ke langkah terakhir, yaitu mengubah semua hasil yang kita miliki dari proses sebelumnya menjadi format yang engaging dan relevan bagi audiens. Jadi pada tahap ini, riset kita itu mulai mengarah pada bagaimana cerita kita akan dipublikasikan nanti, termasuk kita menentukan target pembaca dan dari platform yang kita tuju. Misalnya nih,
Kalau kita ingin mempublikasikan ceritanya di platform tertentu, kita perlu mengamati tren cerita yang diminati di sana. Apakah pembacanya lebih suka romance? Kalau iya, kita bisa menonjolkan hubungan antara tokoh itu untuk menarik perhatian pembaca. Kalau misal mayoritasnya menyukai cerita aksi atau laga, kita bisa memperkuat adegan peperangan, konflik, dan karakter-karakter heroik seperti di kisah epik. Tapi yang perlu diingat di sini, mengikuti tren itu bukan berarti kita menghilangkan identitas cerita kita ya. Tren itu hanya menjadi jembatan agar audiens lebih mudah tertarik masuk ke dalam cerita yang ingin kita sampaikan. Boleh next slide, Kak? Oke, setelah persiapan teknis tadi selesai ya, kita menyiapkan ceritanya, saatnya kita memperhatikan bagaimana kita mengubah hasil riset tadi menjadi sebuah cerita. Di sini aku punya konsep yang selalu kupegang saat menulis, apapun genre-nya. Ada wiraga, wirama, dan wirasa. Konsep ini aku adaptasi dari seni tari Jawa. Itu yang pertama, wiraga adalah kemampuan seseorang penari untuk menggerakkan tubuhnya secara luas dan tegas. Kalau dalam karya tulis kita memaknai wiraga sebagai bagaimana sih kita membangun tubuh ceritanya, mulai dari tokoh, dunia, konflik, dan detail-detail yang membuat cerita kita terasa hidup. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini ya, ada itu ilustrasi dari webtoon dari Kak Gica. Di situ aku mencoba membuat narasi berdasarkan ilustrasi tersebut. Di situ ada Haimuruk mengajakku menyaksikan tari topeng. Aku terkesima. Suasananya begitu meriah. Kedua penari saling berhadapan dan melenggokkan badannya mengikuti irama musik. Aku pun bisa merasakan cinta di balik tatapan mereka yang tertutup topeng. Tapi tunggu dulu, lelaki di sebelahku ini bukannya menikmati pertunjukan, malah menatapku. Nah, menurutku deskripsi seperti ini tuh menunjukkan wiraga karena penulis tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membangun gerak, ruang, suasana, yang membuat pembaca itu seolah berada dalam cerita. Gitu. Boleh next slide, Kak? Oke, yang kedua ada wirama. Kalau dalam cerita itu, wirama bisa diibaratkan sebagai ritme. Kapan ceritanya harus bergerak cepat, kapan harus melambat, kapan konfliknya memuncak, dan kapan pembaca diberi ruang untuk bernafas. Terus kan setiap penulis itu memiliki cara sendiri dalam menyusun cerita. Ada yang isinya mendayu-dayu, ada yang penuh metafora, ada yang straightforward. Terus ada juga penulis yang menciptakan narasi itu seperti puisi yang harus ditebak makna di belakangnya. Yang mana yang manapun itu bisa kita gunakan ya, tergantung style masing-masing. Itu. Boleh next slide, Kak? Oke. Dan yang terakhir di sini ada wirasa. Ini menurutku yang paling penting ya, karena dalam menulis sehebat apapun kita riset dan sehebat apapun plot yang kita punya, kalau ceritanya nggak memiliki rasa, pembaca pun akan sulit terhubung dengan karya kita. Karena pada akhirnya orang mungkin lupa detail ceritanya, tapi mereka akan mengingat bagaimana sebuah cerita membuat mereka merasa. Untuk wirasa sendiri kita perlu merasuk ke dalam karangan kita ya. Jadi beberapa penulis yang aku kenal biasanya membakar dupa selama proses menulis supaya bisa lebih mendalami cerita. Sebab aroma tertentu konon bisa membangunkan kenangan ya kalau menurut mereka. Tapi kalau aku pribadi lebih senang mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan latar ceritaku. Misalnya, datang ke situs-situs, terus di sana aku akan mengaktifkan seluruh indraku. Mencium aroma tanahnya, menyentuh lumut di atas batu-batu lapuk, terus mengamati bentuk awannya, mengamati orang-orang yang berlalu lalang di sana, menikmati embusan angin yang menerpa kulitku, dan lain-lain. Dan biasanya aku melakukan proses ini sambil membayangkan tokoh-tokoh sejarah, terutama yang aku angkat ya, kayak dengan penokohan mereka, apa yang akan mereka rasakan saat berkunjung kemari. Kalau ia sedih, tempat yang terbuka dan disinari cahaya matahari itu apakah akan terasa sempit dan muram di mata mereka? Nah, di sini menurut aku teman-teman perlu mencari caranya sendiri-sendiri ya dalam mendalami rasa dan menuangkannya ke dalam bentuk cerita, karena sejatinya menulis adalah seni menerjemahkan rasa. Ini pula yang membuat aku tadi berkata dan menekankan bahwa lebih mudah untuk mengangkat sejarah dan budayanya yang dekat dengan kita karena kita bisa merasakannya secara langsung. Gitu.
Boleh next slide, Kak? Oke, setelah panjang lebar, kali tinggi, sampai ngos-ngosan ya aku. Akhirnya kita sampai ke sesi latihan dari workshop ini. Awalnya aku ingin mengajak teman-teman untuk melalui proses yang panjang tadi, mulai dari menentukan isu, kemudian riset, dan lain-lain. Tapi karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, aku akhirnya memutuskan untuk mengajak teman-teman latihan mengubah wiraga, wirama, dan wirasa yang sudah kujelaskan tadi menjadi bentuk narasi. Jadi bisa kita cermati ya di sini. Ada gambarnya, ada ilustrasinya, ada fotonya. Kemudian di sini ada informasi bahwa Candi Kidal merupakan makam dari Raja kedua Singasari yang mati ditekan keris oleh saudaranya sendiri, saudara tirinya yang bernama Tohjaya, saat menyaksikan sabung ayam. Nah, senjata yang digunakan itu adalah keris Pugandring yang terkenal akan sejarah berdarahnya, yaitu kutukan kematian 7 turunan. Kemudian di atas pintu candi seperti yang bisa kita amati di gambar ini, terdapat relief Batara Kala, sosok mitologi dalam agama Hindu yang dipercaya sebagai dewa waktu, yang kemudian membawa malapetaka, tapi juga menjaga candi itu dari mara bahaya. Tapi perlu kita catat ya di sini, dalam menulis premis atau ceritanya, bisa kita bayangkan kalau kita mengunjungi candi itu pada suatu sore sebelum situsnya tutup. Jadi perlu kita catat juga di belakangnya itu ada apa perumahan warga, dan di sana ada sebuah kandang ayam yang biasanya ayamnya itu dibiarkan berkeliaran di pengkarangan candi. Terus pada waktu tertentu jalan setapak menuju candinya itu ditumbuhi bunga melati. Jadi di sini aku akan mengajak teman-teman untuk menulis satu paragraf minimal 5 kalimat dengan memperhatikan unsur wiraga, wirama, dan wirasa. Kalau bisa juga sertakan minimal satu elemen budaya atau sejarahnya ya yang sudah disediakan. Aku beri waktunya ini 5 menit. Jadi silakan teman-teman. Oke, kawan-kawan semuanya, bisa ya kawan-kawan dilanjut untuk kita 5 menit dulu ya latihan. Kemudian nanti jangan lupa nih, akan ada yang sharing, akan berkesempatan untuk sharing langsung dengan Kak Rose. Jadi, persiapkanlah dengan baik ya kawan-kawan semuanya. Semangat! Oh ya, teman-teman sambil menulis nih ya, sambil mengerjakan latihannya. Sini aku ingin minta maaf sedikit ya, karena aku merasa ini tadi penjelasanku bener-bener cepet banget kayak naik kereta ekspres. Jadi mohon maaf ya teman-teman, karena waktunya terbatas, terus informasi yang ingin aku bagikan dengan teman-teman ini banyak. Jadi mungkin nanti kalau ada yang terlewat bisa langsung tanya ke aku atau bisa mengakses ulang ya videonya jika nanti diupload di YouTube Yayasan Kokalbe gitu.
Oke, udah 5 menit nih kira-kira. Adakah yang masih menulis atau pada udah selesai nih? Oke, masih nulis nih. Karena memang untuk menyusun itu butuh waktu ya, nggak bisa langsung selesai 1 menit atau 5 menit aja memang. Nah, tapi di sini aku akan memberi contoh dari punyaku dulu ya. Ini bau anyir darah menusuk hidungku. Ini karena tempatnya kan terkenal dengan sejarah pekatnya Singosari ya. Ini jadi pembunuhan dari Anusapati sendiri. Terus kemudian aneh, mataku menilik melati yang mekar-merkah di jalan setapak menuju candi. Aneh nih, padahal banyak melati tapi kok baunya malah anyir darah. Terus kulihat bangunan makam raja itu tinggi menjulang bak menyentuh nirwana. Bulu kuduk merinding tatkala bertatapan mata dengan sangkala yang menunjukkan taring ganasnya di atas pintu candi. Pandangannya itu seolah mengejekku. Manusia yang tak mampu menaklukkan waktu. Hmm, barangkali mati di hitam keris seperti Anusapati. Anusapati lebih baik untukku daripada hidup seperti mayat. Karena hati ini sudah lama hancur bercapi-capi. Tuh. Di sini ada yang ngomong otakku buntu mikir historical fiction, Kak. Ini sebenarnya teman-teman tinggal mengembangkan aja ya dari informasi-informasi yang aku sajikan di sini. Tapi mungkin memang latihannya terlalu intens ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah latihan kita untuk menjadi penulis yang lebih baik. Gitu. Oke. Di sini juga aku akan membagikan sebuah apa ya katanya semacam prakata tapi di akhir acara. Jadi apa ya ini namanya? Oke. Eh, di sini menghidupkan sejarah bukan tentang membawa masa lalu kembali persis seperti dulu, tapi tentang membuat nilainya tetap relevan untuk hari ini. Dan ketika sejarah bisa dirasakan, bukan hanya untuk dihafal dalam kepala, disitulah karya kreatif punya kekuatan untuk mempengaruhi masa kini dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Tuh, teman-teman. Ini ada yang sudah ngirim di kolom komentar nih. Oh, panjang banget. Keren, keren, keren. Wow. Mungkin eh, aku kembalikan lagi ya ke Kak Tania untuk berikutnya. Oke, Kak. Thank you so much ya udah kasih latihan nih sama teman-teman. Kalau saya gimana nih? Sampai saat ini apakah masih bersemangat, Kak? Masih dong Kak, ini masih 100 watt ini energinya. Kok kayak nggak habis-habis ya? Bener banget Kak. Ini juga dari teman-teman juga masih aktif komen ya, Kak. Seneng ya kalau ada yang Wow, partisipasi gitu ya. Duh, karena ini mungkin iya. mengejar partisipan teraktif nih, Kak. Duh, diem-diem aja ya, Kak. Waduh, ini ternyata mereka memburu hadiahnya ya Kak. Iya nih. Oh ya nih Kak Wow. Rose. Tadi kan aku juga udah sempet nih Kak sampaikan ya bahwa akan ada nih beberapa dari teman-teman yang dapat kesempatan untuk sharing langsung sama Kak Rose. Gimana nih Kak kira-kira? Udah siap? Sudah dong Kak, ditunggu. Jeng Oke. jeng jeng. Nah, jadi kawan-kawan nih, siapa yang pengen sharing-sharing langsung sama Kak Rose atas hasil latihannya? Coba boleh raise hand kawan-kawan yang mau ya, gak ada yang salah kok. Ayo langsung aja. Oke, udah ada lagi. Yuk, siapa lagi yang mau? Oke, langsung aja ya, mungkin ya. Oke, dari Kak Christian Kupang. Boleh Kak Christian dari Kupang untuk on mic dan langsung aja sharing sama Kak Rose. Oke, selamat malam Kak. Oke, perkenalkan saya Christian, saya dari Kupang. Baik, di sini
Saya ingin menanyakan, nih mau sharing bagaimana sih caranya kita mengubah sudut pandang dan perspektif orang terkait sejarah dan budaya yang mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang membosankan. Karena saya sendiri pernah membuat cerita terkait fantasi dengan sejarah, yang dimana itu saya menggabungkan antara cerita daerah dari tempat saya dengan fantasi seperti itu. Tetapi waktu saya mencoba mempublikasikan di area sekolah saya, mereka menganggap bahwa itu sebagai suatu hal yang membosankan, dan buat apa sih kita mengembangkan cerita rakyat yang udah ada gitu, Kak. Gimana sih caranya kita mengubah sudut pandang mereka seperti itu? Oke, terima kasih ya Kak Christian. Oke, dari Kak Rose, gak apa-apa, jangan buru-buru untuk jawab dulu ya. Aku mau coba Oke. bacain dari yang Q&A, yang dari komen nih Kak. Baik banget yang komen, tapi ini ada yang kita pilih ya Kak. Gimana nih Kak? Aku bacain Oke, ya. oke, oke. Satu Oke. dulu aku bacain. Dari Kak Birgita, Violin Lintani, Eka Risti. Ini dari Kaltim nih untuk kali ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang ngebuat Kak Rose akhirnya tertarik dan memutuskan untuk menulis cerita yang berkaitan dengan sejarah di saat belakang ini banyak penulis yang milih untuk tulis tema horor gitu ya? Oke Kak. Itu mungkin untuk pertanyaannya bisa di-keep dulu ya Kak. Ada dua pertanyaan itu. Nanti mungkin bisa Kakak jawab. Tapi untuk yang sekarang, bisa nih mungkin Kak terkait dengan hasil praktek tulisnya ya, yang dari tadi yang sharing ya. Oke, wait. Wow, Oke. banyak nih yang udah kirim di Banyak komentar. nih. Oke. Sebentar. Oke, wait ya. Tadi kalau dari Kak Christian ya, sebentar, untuk hasil prakteknya tadi apakah sudah dibicarakan nih, Kak? Oh, belum, Kak, soalnya punya saya masih agak sedikit kendala dikit lagi dibuat. Oh, gitu. Oke. Sip, sebentar. Kalau dari yang teman-teman lain nih, kira-kira gimana nih? Adakah? Oke, di komen ya. Coba nih. Kalau yang komen-komen, aku mau coba bacain ya, Kak Rose ya. Boleh. Oke, aku mau coba bacain yang dari Bina Kalber. Oke, aku coba bacain ya. Aku sedang liburan ke candi saat sore hari dengan suasana hangat, namun sedikit mencekam. Cahaya matahari yang keemasan dan bunga melati yang bermekaran membuat tempat itu terlihat indah. Aku berjalan perlahan menyusuri candi sambil menikmati angin yang membawa aroma bunga. Tiba-tiba aku terkejut melihat relief Batara Kala hingga membuatku terdiam dan merasa penasaran. Perjalanan itu memberi kesan kagum, takut, sekaligus bahagia yang sulit kulupakan. Wih, itu tuh Kak, kalau dari Bina. Kakak mau mungkin tanggapi dulu atau mungkin aku coba bacain juga yang lain? Boleh. Eh, kalau menurut ini sudah bagus ya, karena juga menambahkan kayak unsur-unsur yang bisa kita rasakan dari lima indera, tapi juga menambahkan yang rasanya tadi, penasaran, kagum, dan bahagia gitu. Udah bagus sih ini menurut aku, Kak. Oke. Ini aku coba bacain yang lain lagi ya, Kak. Ini menarik semua sih. Coba aku bacain lagi ya. Ini yang kali ini dari Depok ya. Alifa Jasmini Alamsyah. Sudah 2 jam aku berkunjung ke Candi Kidal. Ada perasaan campur aduk dan aneh. Sedikit mistis mungkin. Sontak aku terkaget karena melihat bayangan seseorang. Dan ya, itu adalah Raja Singasari yang sedang didikam Toh Jaya. Tapi apakah aku salah lihat? Itu Kak dari Kak Alifa. Oke, coba aku bacain lagi ya. Oke, ini menurutku keren juga ya. Ya kan Kak, keren-keren ya. Coba aku bacain yang Ya. agak panjang ya Kak ya.
Untuk kali ini dari Arifa, Jakarta. Bangunan yang telah melintasi waktu itu tetap diam di tempatnya, seakan berada dalam posisi yang mengamati para pengunjung yang berlalu lalang. Dan setelah sekian jam, akhirnya mulai reda ramainya. Saat aku akan melihat ke arah candi itu lagi, angin berhembus menabrakku. Dalam sepersekian detik, suasana benar-benar sepi. Seakan di tempat ini hanya ada kami, aku dan candi itu. Lalu di titik setelahnya, lamunanku pecah. Suara ayam yang dipiara warga sekitar bergema sedikit serak. Candi itu yang diam, yang mencengkam, seakan memberi isyarat, tutup mulutmu. Jadi terburu aku menjauh lagi. Aku bertepatan dengan aroma melati yang membawa angin. Rambutku tersibak, namun di antara itu ada suara-suara samar dan tipis yang begitu asing, yang tak membiarkanku untuk tinggal. Gimana nih, Kak? Wow, keren banget. Ini kayak mengajak kita lebih tergugah gitu ya. Ini kayak, kalau aku merasa ini lebih sedikit ke horor sedikit ya, dan mistisnya kerasa banget. Agak-agak horor ya, Kak ya. Soalnya hanya ada aku dan candi itu, Iya, gitu ya, kata-kata seperti itunya. Wow. Aku juga bacanya, merinding ya. benar. Oke, aku mau bacain nih, Kak, Iya, lagi. benar sekali, Ya, Kak. yang terakhir ya, Kak, ini ya. Dari Alicia Azizara. Kali ini dari Palembang. Baik. Kepak dan kokokan ayam terdengar di telingaku. Seketika, aku kembali tersadar bahwa aku masihlah di sini, di depan sebuah bangunan kokoh berumur ratusan tahun. Senyap, itulah yang kurasakan kini. Bisik halus dan angin yang menerpa menahan gerakku. Begitu pula dengan tatapan candi di hadapanku ini. Candi Kidal, monumen yang sudah hidup tapi tak pernah hilang dimakan waktu. Hmm, itu Kak, dari yang terakhir. Kira-kira gimana nih Kak? Ada tanggapan? Keren, Kak. Karena kita diajak untuk menajamkan indera pendengarannya di sini. Aku seneng sih kayak baca kayak skimming komentar dari teman-teman tentang latihan ini, karena ternyata dalam waktu singkat itu teman-teman bisa loh kayak menerapkan gimana sih caranya supaya sebuah teks itu meskipun berlandaskan dari sejarah dan budaya itu bisa tetap kita terima, bisa kita tetap merasa relate karena kita diajak merasakan gitu. Keren banget, Kak. Oke Kak, kalau dari tadi ya yang udah dibaca-bacain tuh ya Kak, kira-kira menurut Kakak sendiri nih, apakah itu sudah sesuai nih Kak dengan ekspektasi Kak Rose tadi ngajak latihan gitu? Wah, menurut aku sih jauh lebih melampaui ekspektasi aku ya, Kak. Karena kayak dalam waktu singkat itu ternyata teman-teman bisa menghasilkan lebih dari 5 kalimat ya ini kayaknya. Karena panjang-panjang juga. Membuktikan kalau teman-teman memang sangat eager untuk berlatih gitu. Oke, oke, siap Kak. Oke, dari sesi sharing kali ini mungkin kita udahin dulu ya Kak. Karena dari komen-komen kayaknya udah mewakili nih betapa semangatnya teman-teman untuk coba latihan bikin kata-kata dan paragraf itu tadi ya. Oke, untuk sharing udah, untuk yang kali ini gimana kalau kita jawab Q&A-nya Kak? Boleh, Kak. Ini tadi kita jawab pertanyaan dari siapa dulu ya? Kan ada dua ya tadi. Oh iya, kalau dari Christian dulu gimana Kak kira-kira? Tadi yang pertanyaannya tentang itu ya, teman-teman masa kini yang merasa bahwa fiksi sejarah itu membosankan. Benar bukan? Mhm. Oke. Eh, aku ingin menjawab ya, Christian. Kalau sepengamatanku sendiri sebenarnya Gen Z itu cukup melek budaya dan sejarah. Banyak teman-teman sebaya kita maupun yang lebih muda itu yang mengeksplorasi kesejarahan masa kuno. Tapi menurut aku yang menjadi tantangan mungkin lebih ke hanya karya dengan tokoh sejarah tertentu yang ternyata diminati.
ini ya yang aku rasakan setelah bertahun-tahun menulis fiksi sejarah. Jadi aku merasa sepertinya banyak pembaca itu lebih tertarik dengan misal nih kisah romansanya Hayam Wuruk karena kan Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang agung, sosoknya jauh. Jadi mereka tuh penasaran bagaimana sih kalau misalnya kita bisa mengenal Hayam Wuruk secara langsung. Makanya mereka tertarik dengan kisah romansanya Hayam Wuruk dibanding dengan eksplorasi tokoh-tokoh yang lain. Terus sayangnya juga mungkin teman-teman itu lebih berminat apa ya, romansa itu memang adalah genre yang sangat banyak diminati dari banyak kalangan. Karena kadang aku melihat orang-orang yang lebih tua pun itu banyak yang membaca kisah-kisah romansa. Jadi mungkin memang yang salah itu bukan di kita sebagai penulis yang mengangkat tema-tema sejarah tertentu ya, tapi karena memang eh, pembaca itu belum tergugah untuk membaca kisah yang selain tokoh-tokoh yang diminati itu. Demikian, Christian. Apakah sudah cukup menjawab ataukah perlu dielaborasi lagi? Sudah Kak, sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih juga untuk Kak Christian dan juga Kak Rosel udah bantu jawab ya Kak. Oke, untuk yang selanjutnya Kak, boleh tadi yang pertanyaan dari komen ya, yang dari bir kita, dari Kaltim. Kira-kira Kakak masih ingat pertanyaannya? Itu tentang yang kenapa aku tertarik untuk menulis tentang Majapahit dan Singosari itu ya. Oh iya Kak, coba aku mungkin bantu ini lagi ya, untuk bacain lagi ya pertanyaannya. Oke, Oke, coba ya. Ini dari bir kita Kak, dari Kaltim. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Kak Rosa akhirnya tertarik dan memutuskan untuk menulis cerita yang berkaitan dengan sejarah di saat belakangan ini banyak penulis yang lebih memilih untuk cerita horor atau mungkin kisah cinta anak sekolah gitu Kak. Itu dia. oke. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Dan Kak Tania karena sudah membacakan kembali. Eh, aku sendiri memilih menulis tentang Majapahit dan Singasari karena sejarahnya itu sering aku dengar, sering aku baca sejak aku kecil. Karena kebetulan aku tinggal di daerah yang dulu menjadi pusat-pusatnya ya. Jadi aku sendiri merasa bahwa peninggalan sejarah dari Singasari dan Majapahit itu relatif banyak dan mudah diakses dibandingkan dengan sejarah dan budaya yang lain. Oleh karena itu aku memilihnya. Karena aku memulai menulis ini ketika waktu sekolah ya. Jadi memang banyak sekali keterbatasannya. Mulai hanya dari apa ya, hanya berbekal dari buku paket atau dari cerita-cerita orang tua. Demikian. Jadi eh, memang menulis fiksi sejarah dan budaya itu susah-susah gampang, terutama di bagian risetnya. Oke Kak Rose, berarti jawabannya sudah ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Wih, mantap banget ya Kak. Emang ini untuk kali ini ternyata para pesertanya udah pada aktif-aktif banget ya. Jadi sampai tadi aku tuh bingung Kak, mau sharingnya berapa banyak, mau pertanyaannya berapa banyak gitu ya. Jadi mungkin Iya, untuk sesi sharingnya dan Q&A-nya kita cukupkan sampai sini ya Kak ya. boleh Dan Kak. juga, oke. Dan juga aku mau ucapin mohon maaf banget juga untuk kawan-kawan semuanya yang hadir di sini. Kemungkinan kita akan ada keterlambatan waktu untuk selesainya sampai kurang lebih 10 menitan ya teman-teman ya. Kira-kira aman atau tidak? Hmm, maaf ya teman-teman semuanya. Thank you untuk tetap stay di ruangan ini ya. Oke, kawan-kawan semuanya. Oke, setelah tadi aku juga udah denger ya, kita udah denger bareng terkait dengan sharingnya tadi, berbagai ilmu dari Kak Rose. Untuk akhir nih Kak Rose nih, kayaknya aku pengen coba nih Kak, tanya sama Kak Rose, satu closing statement deh dari Kak Rose. Misal nih, pesan penutupnya adalah untuk sahabat kakak yang sekarang kan emang ini berarti masih belajar nulis ya. Tapi mereka ini mungkin orang-orang yang masih takut salah gitu Kak, takut ceritanya kurang menarik,
dan kayak mungkin belum ngerasa percaya diri gitu. Kalau dari Kak Rose gitu ya, boleh nggak sih kasih closing statement, kasih semangat untuk kawan-kawan semua yang masih baru memulai untuk menulis? Boleh banget katanya. Di sini aku ingin memberi dorongan ya untuk teman-teman. Seperti yang aku ceritakan tadi, aku mulai menulis itu ketika di bangku sekolah. Jadi memang benar-benar masih kayak banyak takutnya karena risetnya kurang atau apa, karena mungkin skillku kurang. Jadi teman-teman itu kalau bisa jangan membatasi diri sendiri. Kita harus mulai menulis. Jadi nanti kita harus apa ya, semacam kita jalani dulu prosesnya, proses menamatkan ceritanya. Kalau memang ada yang salah, itu nggak apa-apa, itu wajar banget karena manusia memang membuat banyak kesalahan. Itu nanti kita bisa perbaiki di versi revisi. Jadi yang paling penting adalah kita selesaikan dulu masalah bagus atau enggaknya, akurat atau enggaknya, kita pikirkan belakangan gitu. Kalau dari aku gitu, Kak. Semangat ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rose ya. Berarti emang bener ya, kita udahlah tinggalkanlah rasa takut-takut itu ya Kak. Yang pertama, yang penting adalah percaya diri dulu. Percaya bahwa kita bisa memulai meskipun ya mungkin ilmu kita masih segitu-segitu aja gitu ya. Yang penting kita nanti bisa tetap terus mau untuk berkembang. Gitu ya Kak Rose ya. Thank you so much ya Kak Rose. Oh iya, untuk kawan-kawan yang mungkin masih pengen sharing-sharing sama Kak Rose tapi belum dapet kesempatan di hari ini, nggak apa-apa. Bisa banget untuk DM Kak Rose ya. Untuk Instagramnya sama seperti namanya adalah Roserian Blue ya. Jadi bisa langsung di follow untuk lihat karya-karya yang selanjutnya dari Kak Rose. Terima kasih banyak Kak Rose. Oke, Terima kawan-kawan. kasih kembali. Iya, sama-sama. Oke, sahabat kakak. Sekarang kita masuk ke sesi yang wajib banget nih ada di setiap acara online ya. Yang jelas adalah foto bersama. Aku mohon kesediaan dari sahabat kakak untuk menyalakan kameranya nih. Atau mungkin misal belum berkenan, boleh banget untuk pakai avatar gitu ya. Jadi biar tetap bisa tampil terbaik gitu ya kawan-kawan semuanya. Oke, kira-kira apakah sudah siap nih? Yuk, bisa tampilin senyum terbaik ya. Oke, kalau sudah siap, akan aku pandu. Ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Yeay, oke. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semuanya dan Kak Rosa udah berkenan untuk foto untuk hari ini. Cakep-cakep banget ya aku lihat kawan-kawan semuanya ya. Dan kawan-kawan ya, sebelum kita ninggalin Zoom ya, jangan lupa untuk isi presensi dan evaluasinya ya. Linknya adalah bit.ly garis miring presensi evaluasi serasi 2026. Atau mungkin gampang deh langsung aja scan QR-nya ya teman-teman ya. Oke. Nah, tenang aja nanti akan dibagikan melalui grup ya teman-teman ya, kalau bisa ketinggalan. Oke. Dan juga untuk pengisian ini ya, jangan lupa untuk isi yang benar nih teman-teman, sesuai dengan data teman-teman. Karena nanti akan ada sertifikat untuk teman-teman semuanya. Jadi dipastikan namanya udah bener ya. Nah, oh ya, sahabat kakak, supaya biar tetap terhubung nih dengan berbagai informasi dan kegiatan dari YKK, jangan lupa untuk mengikuti media sosial dari YKK juga nih, dengan username @yayasankaukalbe. Nah, di media sosial YKK, sahabat kakak bisa dapetin informasi program kegiatan, informasi program, kegiatan, dokumentasi, inspirasi penerima manfaat, dan berbagai updatean lainnya ya. Jadi jangan lupa untuk social media challenge-nya juga nih malam ini ya. Siapa sih yang pengen dapat e-wallet? Pastikan pada mau nih ya. Jadi jangan lupa dikerjain ya kawan-kawan semuanya ya. Tag, mention dari Yayasan Kaukalbe dan gunain hashtag Serambi Literasi serta Serasi Budaya YKK ya. Nanti setelah acara ini coba deh kasih ya kepada audiens atau followers-followers kamu gitu ya insight yang paling berkesan dari Kak Rose. Gitu ya kawan-kawan semuanya.
Nah, selain media sosial tadi ya, QR-nya udah juga ditampilkan dan juga kawan-kawan untuk yang selanjutnya ya, kira-kira akan ada apa lagi sih kegiatan dari YKK? Ini dia, ada 3 hal yang perlu teman-teman coba perhatikan untuk waktu ke depan. Pertama, ada beasiswa Jitu Profesi. Ya, YKK menghadirkan program beasiswa Jitu Profesi bagi putri daerah dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Program ini ditujukan untuk mendukung pendidikan profesi di bidang kesehatan seperti apoteker, bidan, fisioterapi, gizi, perawat, psikologi, hingga fisikawan medis dan lain sebagainya. Dan melalui program ini, YKK berharap dapat turut meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang berkompeten dan berdampak bagi masyarakat di daerah asalnya. Dan kemudian yang kedua adalah Alumni Talk Series. Nah, ini adalah sebagai ruang berbagi yang hangat dan inspiratif. Alumni Talk Series hadir untuk mempertemukan alumni dengan awardee tingkat akhir dalam sesi diskusi yang penuh cerita dan pembelajaran. Dan melalui program ini, para alumni akan membagikan pengalaman perjalanan mereka setelah menerima beasiswa. Nah, dan juga tantangannya dihadapi, hingga insight yang dapat menjadi motivasi dan bekal bagi sesama awardee dalam melangkah ke dunia yang berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah akselerasi finansial. Jadi setelah literasi budaya, ya, Serasi akan melanjutkan perjalanan melalui tema yang berikutnya yaitu literasi finansial. Program ini adalah untuk membantu peserta memahami pentingnya pengelolaan keuangan, membangun kebiasaan finansial yang sehat, serta meningkatkan kesadaran akan perencanaan masa depan. Jadi, jadilah sebagai bagian dari transformasi serasi 2026. Rangkaian literasi ini akan diharapkan mampu membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kegiatan malam ini itu enggak jadi kegiatan yang berakhir dan selesai gitu ya. Enggak, teman-teman bisa langsung juga untuk ikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu ya. Dan hari ini kita masuk lewat budaya dan cerita, ke depan masih bisa bertumbuh lewat ruang-ruang belajar lainnya bersama YKK. Oke, kawan-kawan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada apa sih yang dari tadi udah dijanjikan bersama? Untuk yang selanjutnya, kawan-kawan semuanya, kita ada pengumuman lagi nih. Pengumuman apa ya kira-kira ya? Oke, untuk yang selanjutnya, kita ada pengumuman untuk peserta yang teraktif nih kawan-kawan semuanya. Kira-kira siapa sih ya untuk peserta teraktif kali ini? Oke. Untuk peserta yang teraktif, aku akan coba bacakan ya kawan-kawan semuanya ya. Wait. Oke. Kita hitung kali ya kawan-kawan ya. Coba deh, kalian sambil video, siapa tahu kalian adalah salah satunya ya. Bisa banget dimasukin ke konten gitu ya kawan-kawan ya. Coba kita hitung. 3, 2, 1. Peserta teraktif adalah jeng. Siapa nih kawan-kawan? Belum muncul? Yes, yay! Selamat untuk 2 peserta teraktif ya. Ada Alifa Jasmini dari Depok dan juga ada Alicia Azizara Kamelia dari Palembang. Wih, selamat ya untuk kawan-kawan semuanya ya. Dan jangan lupa ya untuk klaim hadiahnya nanti hubungi nomor dari YKK. Sudah tertera, teman-teman bisa langsung aja di screenshot gitu ya. Oke, selamat sekali lagi untuk kawan-kawan semuanya. Nggak terasa ya, sahabat kakak, kita udah sampai di penghujung acara Serasi 2026. Malam ini kita belajar ya, bahwa sejarah itu nggak harus berhenti sebagai catatan masa lalu aja, tapi budaya bisa untuk jadi karya-karya kreatif yang dekat dengan generasi sekarang, bahkan hari ini.
Ya, jadi terima kasih juga kembali aku ucapkan kepada Kak Rosarian Blue atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang sudah dibagikan malam ini. Terima kasih kepada YKK tentunya dan seluruh community partner yang udah berpartisipasi dalam acara hari ini, tim panitia, tentu saja seluruh sahabat kakak yang udah hadir, aktif di chat, bertanya, bahkan berpikir bersama untuk menghidupkan acara di malam ini. Dan sebelum aku tutup, aku mau tutup dengan satu kalimat ya. Cerita terbaik gak selalu datang dari tempat yang jauh, tapi kadang ia tumbuh dari tempat kita berasal, tempat terdekat kita. Oke, gitu ya kawan-kawan semuanya. Saya Tania Charlie Safika Putri, selaku MC, pamit berdiri kawan-kawan. Sampai jumpa di Serambi Literasi berikutnya. Dadah! Langkah kecil jadi berani, terus melangkah penuh percaya.